Minum apa, Mas? Air. Yang tadi kok minum kok. Yang tadi toh. Heeh. Itu obat supaya kalau bertempur tidak memalukan. Ya. Boleh diuji itu. Ada apa kok deket-deket? Nggak apa-apa, kita sapa sedulur semua Oh, dulu. ya. Halo Lur, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Salam lestari. Pripun kabare hari ini? Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Mas, aku mau nagih janji nih. Apa? Nah, di video kita sebelumnya itu kan jenengan menyinggung soal hantu popo yang di Latimojong itu loh. Kirain kamu itu mau nagih janji bunga bank. Ya enggak. Mau ngasih tak? Enggak. Diisiin tak rekeningku toh. Iya nanti kok ya. Gimana hantu popo gimana? Kan kemarin itu jenengan kan cerita kan ada sedulur kita itu yang tanya soal kuyang Ya, apa kuyang. itu. Nah, jenengan kan sudah menjelaskan kalau belum pernah ketemu tapi yang mirip-mirip itu kan pernah lihat kan Ya. gitu. Nah, terus jenengan nyinggung soal Latimojong juga, terus aku bilang kapan-kapan cerita kan gitu. Nah, ini aku mau nagih janji jenengan cerita toh tentang perjalanan ke Latimojong, terus ketemu hantu popo itu. Ya. Jadi itu tahun 86 atau 87 ya. Mungkin 87-an. Aku mendaki ke Latimojong. Latimojong itu di Sulawesi Selatan. Wah, jauh pol. Jadi total waktu pendakian itu bukan hanya pendakian ya, perjalanan pulang balik. Nah, termasuk naik kapal ini yang cukup lama kan, naik kapal juga. Itu 19 hari. Wih, 19 lama hari. sekali Ya, 19 hari. karena waktu itu kalau naik kapal ke Makassar itu kan harus transit dulu di ini, di Surabaya. Surabaya. Nah, selain itu dari Makassar sendiri transportasinya masih susah. Aku nggak tahu kalau sekarang, kalau aku baca di internet kok kayaknya ada paket-paket wisata gunung itu sudah cukup tertata, tapi kalau tahun segitu belum. Jadi dari Makassar ke Nrekang itu aku harus naik bis, terus transport itu waktu itu habis di Baraka. Baraka itu kecamatan. Jadi bayangin. Padahal masih berapa jauh itu? Oh, masih jauh. Aku itu dari Baraka ke desa tertinggi di jalur itu kan Desa Karangan namanya. Di Desa Karangan. Dari Baraka ke Karangan itu di jalan itu aku nginep. Jadi waktu itu jalannya masih sangat jauh, naik turun bukit. Makadam gitu jalannya Pak? Tanah kok. Oh, tanah. Tanah. Jadi sebagian besar itu tanah. Kemudian lewat naik turun sungai juga, dan nggak ada jembatan. Nah, itu aku jalan kaki dan harus menginap juga di jalan itu. Nah, menginapnya? Ya, menginapnya di pinggir jalan lah. Mau gimana lagi? Dan itu sepi. pakai tenda, buka tenda gitu. Tendanya siapa? Aku belum punya tenda waktu Lah itu. terus Ya, lesehan pakainya biasa gitu. Sleeping bag itu aku sudah punya, sama plastik. Jadi aku bawa plastik kerupuk itu loh. Jadi sleeping bag masuk ke plastik itu, dan alhasil
basah juga. Jadi waktu aku mendaki itu pas musim hujan, dan kalau hujan licin itu, licinnya bukan main. Nah, Latimojong itu jangan dibayangkan itu seperti gunung biasa loh itu. Itu pegunungan itu. Jadi ini panjang banget itu, dari bawah aja udah kelihatan, wah ini betul-betul raksasa yang sedang tidur gitu. Jadi puncak-puncaknya itu banyak. Nah, kita ini kan kalau sekarang ini kan taunya puncak tertingginya itu Rantai Mario. Ya, setauku itu. Tapi sebenarnya puncaknya itu ada banyak sekali. Berarti kayak ini, kayak Muria itu. Muria dalam skala yang sangat besar. Itu. Nah, kemudian medannya itu ya kalau dibandingkan sama Kerinci, kesanku loh ya, kesanku Kerinci ini lebih ekstrim, lebih tebel, hutannya lebih tebel. Tetapi licinnya sama saja kalau hujan. Jadi ini banyak akar-akar, rutenya seperti itu. Itu mendaki sendiri, Mas? Sendirian. Jadi kenapa nggak ngajak aku? Kamu udah lahir belum? Udah 4 tahun. 4 tahun ya, sama seperti Aiko sekarang toh. Aiko belum 4 tahun. Ya, seperti di gunung-gunung lain, pada saat itu aku selalu menghindari bertemu lama-lama dengan penduduk. Karena kalau sampai ditanyain sudah izin apa belum dan sebagainya, itu jadi runyam. Soalnya harus ini prosedurnya. Kalau sudah sampai Sulawesi Selatan terus dipaksa pulang, ya, itu ruginya bukan main ya, karena yang aku pakai untuk mendaki waktu itu uang beasiswa 1 tahun. Wih. Jadi beasiswa aku setahun itu habis untuk ke Latimojong, ditambah aku menerjemahkan apa-apa, kan dulu aku mahasiswa bahasa Inggris, jadi menerjemahkan untuk menambah ongkos itu. Nah, waktu itu gunungnya sepi, nggak ketemu pendaki sama sekali. Nah, yang susah di Latimojong itu kan kita sudah naik, sampai nafas itu tersengal-sengal, turun lagi. Oh, modelnya naik? Iya, turun, itu naik, jadi modelnya gitu. naik turun, naik lagi. Kayak merbabu dong. Iya, jadi modelnya pegunungan gitu, naik turun gitu. Dan itu bikin stres juga. Frustasi. Ya, nah pada hari yang keberapa itu ya, susah ngitungnya kalau dihitung dari kapal. Jadi aku sudah menginap 2 malam. Satu di jalan antara Baraka sampai ke Karangan. Tapi jangan dipikirkan bahwa itu kalau aku bilang di pinggir jalan berarti itu di kampung, enggak. Jadi ini memang hutan gitu loh. Jadi ya kayak rute pendakian biasa, cuman ini lebih lebar karena ada kendaraan yang bisa. Ya misalnya misalnya jeep yang untuk off-road itu pasti bisa. Cuman waktu aku kesana itu nggak ada yang lewat. Tapi jelas dari jejak-jejaknya ada yang pakai itu. Nah, sampai di pos 2 kalau nggak salah. Jadi waktu itu sore. Sekitar jam berapa, Mas? Ya sekitar jam 4 atau 5 ya. Udah mau maghrib ya? Ya, waktu itu aku sedang menghangatkan tubuh sama ini pakaian yang basah itu, kita agak dikeringkan gitu pakai api unggun. Nah, kebetulan pas waktu itu hujannya pas nggak deras, jadi aku bisa bikin api unggun itu. Ada pendaki cewek, tapi kalau dibilang pendaki ya
aneh juga. Aneh apa ya? Anehnya tasnya, kerilnya itu terlalu kecil gitu. Kalau untuk ukuran mau mendaki ke Latimojong ya. Dan pada waktu itu Sendirian. Sendirian. Ceweknya itu juga sendirian. Ceweknya sendirian. Jadi Iya, aku kok duduk. sangarmen? Sebentar toh aku tak cerita dulu. Iya. Jadi aku itu bikin api unggun, menghangatkan itu sama apa? Aku bikin kayu yang dipancangkan gitu untuk memanasi Bikin jemuran gitu. pakaian yang basah. Nah, ini datanglah si cewek itu. Kemudian dia bilang, dia menyapa toh, oh mendaki kok sendirian mas? Gitu. Aku bilang iya, memang sendirian. Aku boleh gabung nggak, intinya gitu. Jadi dia mau gabung. Terus aku kan juga tanya, mbak juga sendirian toh, kok berani banget? Enggak, aku itu rombongan. Cuman aku ketinggalan karena tadi capek. Aku mikir kalau ketinggalan itu, padahal aku kan nggak ketemu rombongannya. Dugaanku kan berarti ini sudah jauh lebih lama ketimbang aku. Udah duluan lah ya. Tapi aku kan tidak merasa menyalip orang. Jadi si perempuan ini pun nggak aku salip gitu loh. Sejak dari Baraka sampai ke Karangan, sampai ke ini nih, pos aku ya, sama ya. sekali ya pos 2. Aku nggak sama sekali nggak ketemu orang. Gitu. Nah, cewek ini pakaiannya serba merah. Jadi dia pakai apa semacam sweater atau jaket gitu ya, tapi dari parasit jaket berarti ya. Sampai sini lengan panjang dari parasit. Celananya juga merah. Kerilnya kecil juga merah. Oh gitu, merah semua. Iya, serba merah. Cantik gak mas? Ya gimana ya, nanti kalau aku bilang cantik kamu pukul. Enggak, aku kan penasaran cantik enggak gitu. Cantik. Rambutnya panjang? Enggak, sebahu. Rambutnya? Ini sebahu turun dikit. Oh segini ya. Kalau soal cantik atau enggak relatif lah. Relatif. Kalau sama aku cantikan mana? Cantik kamu wong dimanis-manisin. Terus aku pengen nanya. Nah, waktu itu kan sepi, nggak ada pendaki lain, ya toh, kan cuman jenengan sama si cewek itu. Nah itu jenengan ada berpikir terlintas godaan setan untuk wah ini cewek sendirian, cantik, ini mau lebih akrab gitu ada? Ini maksudnya apa? Tanya Aku begini bertanya mas, nek mau dijawab ya dijawab, kalau enggak ya enggak apa-apa, aku cuma nanya kok. Ya kalau dijawab jujur sebagai laki-laki pikiran iseng begitu ya ada lah. Tapi kan itu tahu matanya juga melotot. Jadi begini loh, gimana sih? Jadi pikiran laki-laki itu yang normal agak nakal maksudnya. Itu kalau ada cewek begitu sendirian gabung ya mungkin peluk-peluk atau apa ya terpikir tapi dilakuin enggak aku lakukan. Oh, ya udah kalau gitu terpikir tok enggak apa-apa asal enggak dilakukan. Masalahnya aku belum selesai cerita kamu potong. Ya wes cepet kan gitu. Lanjutin lagi. Merah-merah semua termasuk keringnya. Ada yang mengganggu, ada yang agak mengganggu sedikit. Keringatnya itu baunya itu amis. Mengingatkan amisnya itu amis kayak ikan. Enggak ini ikan atau cumi-cumi atau apa gitu loh. Enggak ini apa namanya, kalau cewek ya mas ya, maksudnya kan aku cewek gitu. Kalau bau yang agak enggak enak kan kalau kita lagi halangan gitu. Beda. Baunya kayak gitu. Kalau bau cewek yang halangan itu kan amisnya amis ada bau enggak enaknya toh agak iya agak busuk.
agak ya, busuk kayak kan. busuk gitu Nah, ya. ini enggak, ini amis seperti ikan. Seperti kalau kan kita sering menyiangi ikan. Iya. Nah, seperti itu, baunya seperti itu. Jadi kalau agak deket itu baunya seperti itu, dan kayaknya si cewek ini mungkin juga merasa aku agak gimana terhadap baunya. Jadi kami nggak pernah duduk begini. Oh gitu. Nah, untungnya begitulah. Nanti kalau begini nanti tangannya jadi begini kan gitu. Terus jadi lanjutin. Ya jadi baunya si cewek ini amis. Oke, nah, terus kita jalan. Oh akhirnya daki bareng. Iya, setelah ngobrol sempat ini juga kok ngopi. Cuman setelah selesai pendakian itu aku baru ingat, ini orang kok nggak pernah makan. Jadi setiap kali aku tawari makan dia nggak mau. Ngopi juga nggak mau. Ngopi mau. Oh ngopi mau. Cuman aku nggak ngerti, setelah selesai pendakian aku baru mikir itu diminum bener apa enggak. Tapi jelas dia begini. Oh gitu. Bedanya cuman ini loh. Kalau di gunung, meskipun ini baru saja mendidih, kan sensasinya dingin. Tapi kan begitu di lidah kan kita tahu ini terasa ya. Ini dingin tapi dingin nggak beres. Jadi kalau dipaksa nanti sampai Lidahnya di rumah kan ini luka. Ini enggak. Dia minum biasa gitu. Nah, kalau aku kan tak kecap gini, tak Masih letakkan. panas, gitu. Aku ingat dia nggak begitu. Jadi aku tapi nggak tahu itu diminum bener apa enggak ya. Tapi kalau dijatuhin kan juga kelihatan toh. Ya Mas? kelihatan kopinya turun itu enggak. Oh enggak. Jadi kita anggap aja ini diminum. Tapi kalau makan sama sekali enggak. Enggak mau. Dia selalu bilang saya masih kenyang. Nah, kemudian kalau di Latimojong itu kan banyak sungai. Oh iya. Nah, kemudian setelah kita melanjutkan itu, kita sempat menginap kok. Tapi nggak usah khawatir, tidurnya beda. Tidurnya beda, aku di dalam sleeping bag, dalam plastik. Nah, dia di semak-semak begitu asal tidur gitu. Oh iya. Dan pada waktu itu orang tidur di tempat begitu udah biasa. Enggak. Masih sangat jarang orang yang punya tenda ya, masih sangat jarang. Dan untung waktu itu aku nggak nawari sleeping bag. Kalau aku tawari sleeping bag kemudian belakangan tahu bahwa dia bukan manusia kan ya percuma toh. Gitu. Jadi aku tetap pakai sleeping bag meskipun aku sempat tanya, nggak dingin toh Mbak? Enggak, sudah biasa, aku sudah sering kok naik sini. Katanya dia orang itu aja. Oh daerah situ, sekitar situ. Ya, aku tanya dari mana? Aku dari ini juga kok, Enrekang gitu. Nah, berarti kan masih satu kabupaten loh. Kabupaten. Nah, kalau di Latimojong itu posnya kalau lewat Enrekang itu posnya ada 7. Posnya ada 7. Apa Karangan ya Mas? Lewat Karangan itu posnya ada 7. Jadi kita sempat melewati dari pos 2 ketemu di pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Di pos 6 ini kita sempat menginap satu malam. Terus sore, jadi memang ini jalannya jauh ya. Jadi sampai di pos 6 itu sudah sore lagi. Itu dia bilang, Mas, aku tak ini ya, tak jalan duluan aja gitu. Nyusul rombongannya. Mau nyusul rombongannya. Kayaknya kok sudah deket dan aku bisa ngejar. Gitu ya sudah. Padahal waktu itu aku lupa bahwa dia itu nggak bawa baterai. Oh iya? Nggak bawa baterai. Jadi dia cuma ya ada ransel tapi isinya apa nggak pernah dia buka gitu. Nggak pernah dia buka. Nah herannya pikiran-pikiran detail semacam itu munculnya setelah mendaki. Oh ya aneh juga, jadi isinya apa, make up apa-apa aku nggak tahu gitu. Jadi dia nggak pernah sama sekali buka tasnya. Nah itu waktu perjalanan dari pos 2 kan ketemu. Pos 2 sampai pos 6 itu ya ngobrol biasa. Ngobrol biasa.
aku tanya mendaki kemana aja, dia bilang ya di sekitar Latimojong ini. Di sini kan ada banyak puncak, ada puncak Rantai Mario, ada Nenek Mori, ada apa itu, dia sebutin puncak-puncak itu yang bagiku itu asing sekali gitu loh, asing sekali. Taunya jenengan puncaknya Rantai Mario itu ya. Ya. Kemudian dia kan pamit mau berangkat duluan. Nah, setelah pos 6 ke pos 7 itu kan melewati daerah yang wah itu eksotik sekali. Jadi hutan tapi itu penuh lumut. Jadi masuk ke situ itu kayak masuk ke dunia lain. Jadi aku lihat gitu, bukan begitu. Jadi pemandangannya itu beda, pohonnya itu beda. Karena penuh lumut. Dan itu di gunung manapun nggak ada. Gitu. Jadi batangnya ini karena ada lumut yang menempel ini kan semua penuh lumut, terus menggumpal-gumpal gitu, ada bagian-bagian yang menggumpal-gumpal. Nah, kalau bagus, kita ya bagus tapi juga ini apa? Serem ya? Serem karena secara fantasi ini kan membentuk kayak siluet muka-muka gitu. Muka orang, terus tubuh, ada yang aku bayangin wah itu kayak payudara, terus yang itu pantatnya kan gitu. Ya namanya fantasi kok. Masa aku bayangin fantasiku cowok kan ya enggak gitu lah. Itu di gunung kayak gitu kok lihat. Fantasi itu alamiah. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu akan muncul otomatis. Nah, aku kan jujur ngomong fantasinya begitu. Masa aku fantasinya di hutan, fantasinya bakpao ya enggak lah. Ya enggak gitu maksudnya, kalau di hutan kayak gitu kan mesti fantasi ini kan yang horor-horor. Kok ini fantasinya payudara? Ada kayak muka orang, itu kan sudah horor toh. Nah, ketika ini sudah mau malam, ketika sudah matahari sudah mau tenggelam, di antara yang aku fantasikan itu aku lihat muka orang. Iya. Jadi kepala tok gitu. Oh. Kepala tok. Di kayak yang pohon jerundul-jerundul. Di batang. Jadi ini di atas, seperti kepala yang nangkring di dahan, tapi kepala tok. Tidak ada badannya. Tidak ada badannya. Jadi aku itu loh ini kalau ini fantasi enggak, masalahnya apa? Karena jelas kelihatan ini alis terus. Oh iya. Iya, matanya kelihatan dan matanya itu merah. Oh. Matanya merah. Terus hidungnya kelihatan tapi mulutnya dia sembunyi. Jadi begini nih. Jadi kayak orang gitu ngintip. Ya, kayak orang ngintip. Yang membuat tampak jelas bahwa itu perempuan. Bukan kepala. Itu karena rambutnya kan nggak sinkron sama lumut itu. Lumutnya kan menggumpal-gumpal. Jadi kalau rambutnya ikal itu kan mungkin agak tersamar. Rambutnya lurus. Rambutnya tuh lurus gitu. Hitam. Iya, hitam lurus. Matanya merah. Dan itu lihat terus. Terus jenengan piye, Mas? Lihat kayak gitu. Ya yang kamu harapkan aku gimana? Lari terus kepleset. Ya udahlah dilihat itu. Ya baca-baca apa gitu biasanya kan ini kan baca-baca apa gitu. Enggak lah, kalau aku ya enggak begitu. Ya begini apa? Malah jenengan ini tantang. Lah iya kayak gitulah. Kamu kalau memang hantu sini lo turun sini. Gitu. Tapi ya enggak turun gitu. Ya tetap di situ terus beberapa menit kemudian hilang. Gitu. Nah, karena aku capek kemudian juga stres juga karena ini gunung, ini bukit ini nggak ada habisnya naik turun gitu ya. Dan aku kan tidak mampir ke base camp. Aku juga nggak tahu itu ada base campnya apa enggak, tapi kayaknya ada untuk dapat informasi. Takutnya kan kalau suruh pulang. Jadi aku nggak tahu kalau sudah sampai hutan lumut itu berarti udah deket sama puncak. Jadi pada saat itu aku nggak ngerti. Nggak tahu. Cuman ini kok nggak selesai. Ditambah lagi cuacanya itu kan
hujan kabut. Jadi kan pandangan itu nggak bisa nggak fokus, bisa nggak jelas. kelihatan. Kalau bisa kelihatan kan, oh ini sudah hampir kan gitu. Jadi kepala itu nampak di antara kabut yang kadang tebal kadang tipis, tapi kalau kabutnya agak tebal pun nyalanya mata itu kelihatan. Jadi seperti dua bulatan merah itu, lampu kecil yang merah terus. Nanti kabutnya menipis kelihatan kepalanya gila itu. Gila. Nah, oke ya, terus aku nginep di situ. Lah itu sudah malam kok. Kok tetap berani di situ? Nah itu sudah malam, andai kata pun aku tahu bahwa itu sudah dekat puncak, juga ngapain aku jalan? Kalau aku jalan kan berarti sampai di puncak nanti malam. Ya setidaknya berpikir, itu kok ada kayak penampakan kayak gitu. Ya maksudnya jalan dulu biar itu nggak kelihatan gitu loh. Ya enggak lah, ya itu sudah apa ya? Kayak begitu itu kan sudah lazim kalau naik itu ketemu hal-hal kayak begitu, ya sudah kita hadapin aja. Nah, karena waktu itu udah dingin sekali, aku tidurnya sudah tidak bisa di dalam sleeping bagnya juga basah. Jadi aku pakai sarung itu loh, pakai sarung begini. Nah, terus aku giniin, tutup, ini tutup gini. Nah ini dikasih lilin. Kasih lilin itu lebih hangat daripada sleeping bag, meskipun resikonya tidurnya duduk gitu. Itu nggak kebakar? Ya enggak lah, masa begini kebakar ya, kecuali terus tidurnya gini ya kebakar gitu. Ya, namanya orang tidur kan kadang nggak nyadar toh Mas. Enggak, jadi karena udara dingin itu membuat kita nggak bisa tidur nyenyak banget tuh nggak bisa, jadi tidur ayam lah modelnya. Yang penting istirahat. Nah ini kalau pas sadar pas gak tidur aku lihat lagi mana tadi yang kayak kepala tadi hilang. Masih ada di situ? Udah ada. Tapi kan ada kekhawatiran bahwa itu akan nongol lebih dekat kan. Aku tadi nantang loh. Aku kan bilang sini kalau berani. Ternyata enggak muncul, ya sudah. Jadi sampai pagi si kepala ini, oh ya ada satu lagi. Jadi waktu kepala ini mau nongol, itu ada suara. Itu jelas suara orang. Karena apa? Karena hutannya itu suara serangga, suara satwa itu pada waktu ini mau bunyi. Pada diem. Itu diam semua. Gitu. Jadi tiba-tiba sepi, kayak waktu di Gunung Slamet. Ya. Nah itu kan tidak ada bunyi sama sekali. Nah setelah tidak ada bunyi sama sekali, itu aku dengar suara begini, pok 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 pok. Pok 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 pok. Kadang deket, kadang jauh. Kadang deket seakan-akan itu di sampingku atau di depanku. Kadang jauh, tapi suaranya gitu terus. Pok 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 pok. Jelas itu suara yang dibentuk dari bibir. Nah terus nongollah kepala itu. Makanya kan ini apa di dalam logikaku itu ada pertempuran semacam ini penampakan atau halusinasi karena kecapean. Ya capek dicampur udara dingin dan oksigennya memang sudah tipis di situ. Kayaknya ketinggiannya sudah di atas 3000 itu dari suhunya dan cara kita bernafas kan ketinggian kan bisa diperkirakan. Oke lah, jadi semalaman itu aku diteror bukan oleh hantu. Hantunya nongolnya tadi sore sebelum malam benar-benar jatuh. Nah ketika malam benar-benar jatuh itu aku lihat di dekatku nggak ada baterai. Aku sorotin nggak ada juga, udah tidur. Nanti kan merinding yang kalau merinding beratre kan. Berarti ya kayak diteror rasa takutnya ya, sendiri. Diteror oleh perasaan sendiri dan itu lebih menyiksa ketimbang penampakannya. Kalau penampakannya malah nggak begitu ini ya, cuman kaget aja terus ini hantu karena halusinasi. Kan gitu. Oke. Nah, paginya setelah matahari sudah terbit
dan aku sudah sarapan, aku naik. Ternyata dari situ sudah deket, paling ya sekitar 1,5 sampai 2 jam lah sampai ke puncaknya itu. Nah betul, di sana nggak ada orang, jadi nggak ada perempuan yang merah-merah tadi, rombongannya juga nggak ada. Tapi ya mungkin juga dia turun lewat rute lain, aku kan nggak tahu. Jadi itu si merah-merah ini hantu apa enggak, aku juga nggak tahu. Oh ya, dalam salah satu percakapan yang itu membuat aku lebih meyakini bahwa itu hantu. Itu dia cerita tentang makanan yang dia sukai. Oh iya. Tahu nggak apa yang dia sukai? Nggak tahu. Ikan. Dan ini kan jadi matching sama, iya, sama baunya yang kayak ikan. Kemudian aku taunya bahwa itu hantu Popo itu sekitar tahun 2000. Oh, baru tahu. Iya. Tahun 2000. Baru tahun 2000 itu aku baca internet ada hantu di Latimojong namanya hantu Popo. Itu sukanya makan ikan. Oh gitu. Jadi peristiwanya sudah terjadi, tahunnya bertahun-tahun kemudian. Ya makanya lah tahun 87, tahunnya tahun 2000. Iya. Coba kalau waktu itu aku tahu bahwa itu hantu, mungkin yang ngapain jalan bareng. Itu lama loh itu berarti. Iyalah dari pos 2 itu sampai berarti pos 5. kita menginap dua malam ya. 2 malam cukup dekat juga, banyak ngobrolnya. Cuman kadang-kadang kadang-kadang tuh dia kayak diem, kayak melirik gitu loh. Kayak ngeliatin aku, kayak mau ngomong apa tapi nggak jadi gitu loh. Jadi perasaanku gini, dia pada akhirnya merasa kurang nyaman sama aku atau apalah, mungkin dia mau makan aku atau apa nggak tahu aku, tapi kemudian mungkin dia putusin ini orang terlalu apek apa gimana nggak tahu juga aku, tapi pada akhirnya dia pamit. Dia bilang mau nyusul temennya. Nah setelah dia nggak ada, yang muncul itu bentuk aslinya. Tapi kalau aku baca di internet tahun 2000-an itu, jadi hantu Popo ini mirip sekali dengan Kuyang di Kalimantan. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang punya ilmu tertentu, gitu. Jadi bukan hantu beneran, tapi ini berasal dari manusia yang mempraktekkan ilmu tertentu. Tapi tepatnya seperti apa aku nggak ngerti. Mungkin nanti harapanku kan teman-teman terutama dari daerah sana bisa mengkonfirmasi lewat komen. Jadi yang aku ketahui ya sebatas itu. Gitu. Mas, kan begitu jenengan sampai di puncak, itu kan nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, terus itu perasaan jenengan gimana? Ya sih, ternyata bukan orang, ini ada kemungkinan hantu yang nemenin, nah, gitulah. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak ngerasa terus begitu turun tuh kayak ada rasa was-was takut. Ya ada. Ini kalau ketemu kan lagi. Iya, kalau ketemu lagi gimana gitu. Nah, ternyata nggak ketemu. Jenengan turunnya gaspol loh berarti. Ya. Gaspol. Ada itu juga, ada kekhawatiran ketemu terus agak dipercepat. Terus itu juga karena medannya memang turun, kalau turun kan kita bisa lebih cepat. Ada juga perasaan aku harus segera pulang ke Jawa supaya tidak terjadi pembengkakan biaya kan gitu. Jadi faktornya ada banyak ya. Memang salah satunya yaitu wah ini jangan-jangan ketemu gitu. Nanti ketemu lagi. Kalau gitu ketemu ya. lagi gimana? Gitu. Kalau semua temennya ternyata amis semua, ayo. Tapi kan untungnya belum ini ya, belum nembak ya. Nembak apaan?
Ya kan tadi katanya kan sempet deket kan gitu, siapa tahu kan. Aku nggak ngomong gitu. deket. Kamu tadi tanya ada pikiran iseng, nggak ada. Tapi kan nggak deket. Maksudnya dalam perjalanan dari pos 2 ke pos 6 itu kan lebih intim untuk ngobrol dan lain sebagainya gitu. Ngobrolnya itu yang ngobrol biasa. Gitu sekitar udah lama nggak mendaki gunung mana aja, sudah pernah ke Jawa belum? Jawabannya itu pokoknya aku itu ya paling banyak itu ya mendaki di ini Latimojong ini, wong Latimojong itu puncaknya banyak itulah. Oh ya udah. Udah gitu. Aman. Kacau. Ya itu tadi Lur, cerita pengalaman Mas Alek waktu mendaki di Gunung Latimojong yang kemarin sempat disinggung, terus ini tak minta untuk bercerita itu ya. Semoga menjadi wawasan bagi sedulur semua yang mau mendaki ke Latimojong. Mungkin sekarang untuk transportasi dan lain sebagainya mungkin sudah tidak seperti dulu, tapi nggak tahu hantu poponya itu masih atau enggak, itu kita juga nggak tahu ya Mas, karena belum tentu juga jenengan mengulang ke sana lagi. Ya kamu berani enggak? Nek sama jenengan berani. Nek sendirian ya aku mau no. Nanti kalau ketemu aku mau bilang Mbak ini loh Mbak cemburu. Gitu ya. Ya sekian dulu video kali ini Lur. Tetap tonton terus Diah Tomblok Channel. Mengingatkan kembali jangan lupa ditunggu sampai hari Minggu jam 5 sore untuk giveaway. Jadi kenapa kalian subscribe Diah Tomblok Channel. Gitu. Terima kasih. Salam lestari.